Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan ngaji kita pada kesempatan yang baik ini. Kali ini akan dibahas mengenai tafsir surat Al-Fatihah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan-jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tafsirnya ialah yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya berupa keimanan, hidayah, dan ridhomu. Mereka itu seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa 4 ayat 69 adalah yang pertama, para nabi yang telah dipilih Allah untuk memperoleh bimbingan sekaligus ditugasi untuk menuntun manusia menuju kebenaran ilahi. Yang kedua, sidikin, yaitu orang-orang yang selalu benar dan jujur, tidak ternodai oleh kebatilan, tidak pula mengambil sikap yang bertentangan dengan kebenaran. Yang ketiga, syuhada, yaitu mereka yang bersaksi atas kebenaran dan kebajikan melalui ucapan dan tindakan mereka, walau harus mengorbankan nyawa sekalipun, atau mereka yang disaksikan kebenaran dan kebajikannya oleh Allah, para malaikat, dan lingkungan mereka. Dan yang keempat, solihin, yaitu orang-orang soleh yang tangguh dalam kebajikan dan selalu berusaha mewujudkannya. Jalan yang kami mohon itu bukan jalan mereka yang dimurkai, yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikuti dan mengamalkannya, bahkan menentangnya, seperti sebagian kelompok Yahudi dan yang mengikuti jalan mereka, dan bukan pula jalan mereka yang sesat dari jalan kebenaran dan kebaikan, seperti sebagian kelompok Nasrani dan yang sejalan dengan mereka, sebab mereka enggan beriman dan mengikuti petunjuk-Mu. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada hambanya untuk memohon agar selalu dibimbingnya menuju jalan yang lurus dan benar, pada ayat ini Allah menerangkan apa jalan yang lurus itu. Sebelum Al-Quran diturunkan, Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya yang lain. Dan sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah telah mengutus Rasul-Rasul, karena sebelum umat yang sekarang ini telah banyak umat terdahulu. Di antara umat-umat yang terdahulu itu terdapat nabi-nabi sidikin yang membenarkan Rasul-Rasul dengan jujur dan patuh, syuhada yang telah mengorbankan jiwa dan harta untuk kemuliaan agama Allah, dan orang-orang soleh yang telah membuat kebajikan dan menjauhi larangan Allah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan kita diajari agar memohon kepadanya agar diberinya taufik dan bimbingan sebagaimana Dia telah memberi taufik dan membimbing mereka. Artinya, sebagaimana mereka telah
berbahagia dalam aqaid, dalam menjalankan hukum-hukum dan peraturan-peraturan agama, serta telah mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia. Maka demikian pula kita hendaknya dengan perkataan lain Allah menyuruh kita agar mengambil contoh dan teladan kepada mereka yang terdahulu. Timbul pertanyaan, mengapa Allah menyuruh kita mengikuti jalan mereka yang terdahulu itu, padahal dalam agama kita ada pelajaran-pelajaran hukum dan petunjuk-petunjuk yang tak ada pada mereka. Jawabnya, sebetulnya agama Allah itu adalah satu. Kendati pun ada perbedaannya, tetapi perbedaan itu pada bagian-bagiannya sedang pokok-pokoknya serupa sebagaimana telah disebutkan. Sebagaimana halnya dalam umat-umat yang terdahulu itu terdapat orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, juga terdapat di antara mereka orang yang dimurkai Allah dan orang yang sesat. Orang yang dimurkai Allah itu mereka yang tak mau menerima seruan Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul karena berlainan dengan kebiasaan mereka atau karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kendati pun telah jelas bahwa yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu adalah benar. Termasuk juga ke dalam golongan ini mereka yang mulanya telah menerima apa yang disamakan oleh Rasul-Rasul, tetapi kemudian karena satu sebab mereka membelok dan membelakangi pelajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu. Di dalam sejarah banyak ditemukan orang yang dimurkai Allah sejak di dunia. Mereka telah diazab Allah sebagai balasan yang setimpal bagi keingkaran dan sifat angkara murka mereka. Umpamanya kaum Ad dan Samud yang telah dibinasakan oleh Allah. Sampai sekarang masih ada bekas-bekas peninggalan mereka di Jazirah semenanjung Arab. Begitu juga Fir'aun dan kaumnya yang telah dibinasakan di Laut Merah. Mumi Fir'aun sampai sekarang masih tersimpan di museum di Mesir. Orang-orang yang sesat ialah mereka yang tidak betul kepercayaannya atau tidak betul pekerjaan dan amal ibadahnya, serta rusak budi pekertinya. Bila akidah seseorang tidak betul atau pekerjaan dan amal ibadahnya salah dan akhlaknya telah rusak, akan celakalah dia. Dan kalau suatu bangsa berada pada situasi seperti itu, akan jatuhlah bangsa itu. Maka dengan ayat ini Allah mengajari hambanya untuk memohon kepadanya agar terjauh dari kemurkaannya dan terhindar dari kesalahan. Di dalamnya juga tersimpul perintah Allah agar manusia mengambil pelajaran dari sejarah bangsa-bangsa terdahulu. Alangkah banyaknya dalam sejarah kejadian-kejadian yang dapat dijadikan iktibar dan pelajaran. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang berkenaan dengan kisah umat dan bangsa-bangsa yang dahulu. Memang tak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya kepada jiwa manusia daripada contoh-contoh orang yang perbandingan yang terdapat dalam kisah-kisah dan sejarah. Demikian sobat-sobatku yang dirahmati Allah. Terima kasih kalian telah menonton video ini. Sampai jumpa di video mendatang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.